Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang pelaporan segmen dan interim. Materi ini penting karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan melaporkan kinerja tiap bagian usahanya. Nah, ini adalah nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama Yakolina Ratna, yang kedua Sri Melia, yang ketiga Agnes Anastasia, yang keempat Mirawati Apulambang, yang kelima Resna Nalvika, yang keenam Meisela Sepang, dan yang ketujuh Dialoha Pengol. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pelaporan segmen. Nah, secara umum pelaporan segmen mengacu pada pengungkapan tambahan pendapatan, keuntungan, aset, dan informasi lainnya untuk segmen industri yang dipilih dari suatu entitas, serta pengungkapan tentang operasi luar negerinya. Nah, PSAK 5 menyatakan bahwa pengungkapan segmen harus memasukkan pengukuran laba atau rugi dari segmen yang dilaporkan. Oleh karena itu, laporan akan sama dengan yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Apapun yang digunakan dalam tujuan pengambilan keputusan untuk mengukur laba atau rugi segmen operasi harus dilaporkan dalam pengungkapan eksternal. Nah, PSAK 5 juga mendefinisikan segmen usaha sebagai komponen dari suatu perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait transaksi dengan komponen lain dari perusahaan yang sama. Nah, hasil operasi yang dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional perusahaan untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya untuk informasi keuangan yang tersedia. Menentukan segmen yang dapat dilaporkan. Proses penentuan segmen operasi secara terpisah dilaporkan, yaitu segmen yang terpisah, pengungkapan suplemen harus dilakukan. Didasarkan pada spesifikasi manajemen, segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan perusahaan dan kinerja operasi. Selanjutnya ada ambang kuantitatif persen. Pengungkapan terpisah tersebut diharuskan untuk segmen yang memenuhi paling tidak satu dari pengujian berikut. Pengujian 10% signifikasi. Yang pertama uji pendapatan, yang kedua uji laba atau rugi, dan yang ketiga uji aset. Saya akan menjelaskan contoh uji pendapatan. Segmen operasi pendapatan yang dilaporkan termasuk penjualan kepada pelanggan eksternal dan penjualan atau transfer antar segmen adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan internal dan eksternal dari semua segmen operasi. Setiap segmen akan dibandingkan dengan total pendapatan tersebut untuk melihat apakah memenuhi ambang batas, yaitu 10%. Pada tabel ada persentase gabungan dari 600 juta. Maka cara perhitungannya adalah pendapatan segmen dibagi dengan persentase gabungan dari 600 juta dikali dengan 100%. Langsung saja pada contoh produk makanan. Ada 323 juta, maka tinggal dibagi dengan 600 juta dikali dengan 100%, maka akan mendapatkan 53,8%. Karena persentasenya lebih dari 10%, maka segmen dilaporkan. Selanjutnya untuk segmen plastik dan pengepakan. Ada 113 dibagi dengan 600 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 18,8%. Karena lebih dari 10%, maka segmen ini dilaporkan. Selanjutnya untuk segmen konsumsi dan komersial. Ada 45 dibagi dengan 600 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 7,5%. Karena kurang dari 10%, maka segmen ini tidak dilaporkan. Selanjutnya untuk segmen kesehatan dan keilmuan, ada 86 dibagi 100 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 14,3%. Karena lebih dari 10%, maka segmen ini dilaporkan. Selanjutnya ada segmen kimia. 33 dibagi 600 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 5,5%. Karena kurang dari 10%,
maka segmen ini tidak dilaporkan. Jadi segmen yang dilaporkan adalah produk makanan, plastik dan pengepakan, serta kesehatan dan keilmuan karena memenuhi kriteria minimal 10%. Uji pendapatan menunjukkan bahwa segmen operasi berikut dilaporkan terpisah, yaitu produk makanan, plastik, pengepakan, serta kesehatan dan keilmuan. Cara pintas yang sering digunakan adalah menghitung 10% dari pembagi dalam uji ini. Untuk PT Induk dan Anak, perusahaan 600 juta kali 0,10 dan kemudian membandingkan setiap total pendapatan segmen dengan angka tersebut. Dengan cara ini, segmen dilaporkan adalah segmen dengan total pendapatan 60 juta atau lebih. Uji keuntungan kerugian. Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah laba atau rugi segmen sama dengan atau lebih besar dari 10% nilai absolut dari laba atau rugi operasi gabungan yang mana saja yang lebih besar. Oleh karena dua segmen melaporkan rugi operasi selama tahun berjalan, diperlukan perhitungan terpisah. Total absolut terbesar laba adalah 279 juta. Jumlah ini menjadi bilangan pembagi untuk pengujian operasi 10% keuntungan atau kerugian. Oleh karena pengujian ini berdasarkan pada jumlah absolut, maka semua angka diperlakukan sebagai angka positif. Produk makanan dan plastik dan pengepakan adalah segmen yang dilaporkan terpisah menggunakan uji laba atau rugi. Selanjutnya, uji aset. Aset segmen usaha adalah 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Manajemen dapat memasukkan aset tidak berwujud, piutang, dan bahkan pos antar perusahaan sebagaimana didefinisikan manajemen. Asumsikan bahwa manajemen PT Induk mendefinisikan aset segmen dengan memasukkan pos antar perusahaan seperti wesel antar perusahaan. Manajemen berhak untuk mendefinisikan mana yang dimasukkan dan tidak dimasukkan ke dalam definisi laba atau rugi segmen dan aset segmen. Aset gabungan dari seluruh segmen operasi 1.276 juta digunakan dalam pengujian ini. Perbedaan sebesar 110 juta antara aset gabungan dari segmen operasi 1.276 juta dan jumlah yang dimasukkan ke dalam aset konsolidasi 1.166 juta disebabkan karena A. Laba antar perusahaan belum direalisasi sebesar 10 juta dari transaksi inventaris antar perusahaan yang belum direalisasi melalui penjualan kepada pihak ketiga. B. Wesel antar perusahaan senilai 100 juta. Transaksi antar perusahaan tersebut harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Nah, selanjutnya uji signifikansi 10% diterapkan ke aset segmen sebagai berikut. Segmen operasi produk makanan, plastik, dan pengepakan dan kesehatan dilaporkan terpisah berdasarkan uji aset 10%. Aset segmen tersebut sama dengan atau lebih besar dari 10% aset gabungan segmen operasi atau 127.600 sama dengan 1.276 juta rupiah dikali dengan 0,10. Nah, suatu segmen dilaporkan terpisah jika segmen tersebut memenuhi salah satu dari ketiga pengujian 10% segmen tersebut dilaporkan terpisah berdasarkan 3 uji produk. Yang pertama, makanan, plastik, dan pengepakan, serta kesehatan dan keilmuan segmen yang lain. Konsumsi dan komersial serta kimia tidak dilaporkan terpisah berdasarkan ketiga uji tersebut. Informasi spesifik dari segmen dilaporkan dalam laporan tahunan untuk 3 segmen yang dilaporkan terpisah dan informasi ikhtisar untuk 2 segmen lain yang tidak dilaporkan harus digabungkan menggunakan nama seluruh segmen lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam uji pengungkapan komprehensif. Setelah menentukan segmen mana yang dilaporkan berdasarkan salah satu dari 3 uji 10%, perusahaan harus menerapkan uji komprehensif. Nah, uji komprehensif ini adalah uji pendapatan konsolidasi 75% atau 75% Perfect Consolidated Revenue Test. Kemudian uji pendapatan 75%. Total pendapatan dari sumber eksternal dari keseluruhan segmen operasi dilaporkan secara terpisah harus paling tidak sama dengan 75% total pendapatan konsolidasi. Perusahaan pelaporan harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Baik, masuk dalam studi kasus. PT Induk dan Anak dengan 3 segmen dilaporkan menghitung pengujian 75% sebagai berikut. Penjelasan ke konsolidasi non-afiliasi oleh segmen dilaporkan pada produk makanan
di sebelah debit berjumlah 317 juta. Dan pada plastik dan pengepakan di sebelah debit berjumlah 95 juta. Dan konsumsi dan keilmuan di sebelah debit berjumlah 86 juta. Total segmen dilaporkan adalah di sebelah kredit 498 juta. Dan pendapatan konsolidasi di sebelah kredit berjumlah 572 juta. Persentase segmen dilaporkan dari pendapatan konsolidasi adalah 498 juta dibagi 572 juta sehingga mendapatkan hasil 87,1%. Oleh karena itu, presentasi tersebut sama dengan atau lebih besar dari 75%. Maka tidak ada lagi segmen operasi yang harus dilaporkan terpisah. Nah, jika presentasi tersebut kurang dari 75%, maka diperlukan segmen operasi tambahan untuk diperlakukan sebagai segmen dilaporkan sampai uji 75% tersebut terpenuhi. Selanjutnya, pengungkapan di seluruh perusahaan. PSAK 5 didirikan apa yang disebut pengungkapan enterprise weight, standar untuk menyediakan pengguna dengan informasi lebih lanjut tentang risiko perusahaan. Pengungkapan perusahaan ini berfokus pada 3 bidang. Yang pertama, produk dan jasa. Yang kedua, wilayah geografis. Dan yang terakhir, pelanggan utama. Ini pengungkapan enterprise weight biasanya dibuat dalam sebuah catatan untuk laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk pada pelaporan sementara. Laporan interim, laporan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, menyiapkan informasi tentang kemajuan kegiatan operasi entitas pada periode tertentu sepanjang tahun. Laporan interim dalam banyak hal merupakan versi lebih kecil dari laporan tahunan. Di dalam laporan interim terdapat laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas yang ringkas dan catatan kaki terpilih, dan pengungkapan lainnya untuk periode interim yang dilaporkan, juga data komparatif untuk periode interim sebelumnya. Tujuan pelaporan interim adalah untuk menyediakan laporan terkini dari kemajuan operasi entitas kepada investor dan pihak lain yang berkepentingan. Laporan interim digunakan untuk menilai kinerja entitas dan untuk memperkirakan setiap titik balik dalam tren pendapatan dari bisnis. Reaksi pasar saham cepat untuk rilis informasi, sementara menunjukkan bahwa investor dan pengguna laporan keuangan lainnya melihat secara dekat laporan-laporan ini. Selanjutnya yaitu format laporan sementara. SEC memerlukan triwulanan keuangan dalam waktu 45 hari setelah akhir setiap kuartal, kecuali bahwa laporan tahunan dapat digunakan di tempat laporan interim terakhir dari tahun fiskal. Laporan interim umumnya berisi item berikut: laporan laba rugi komparatif dan kuartal terbaru dari periode fiskal saat ini, dan laporan laba rugi untuk periode waktu kumulatif tahun to date dan untuk periode yang sama tahun fiskal sebelumnya. Neraca kental pada akhir kuartal saat ini dan neraca kental pada akhir tahun fiskal sebelumnya. Sebuah pernyataan dari arus kas pada akhir periode tahun ke tanggal kumulatif saat ini dan untuk jangka waktu yang sama untuk tahun sebelumnya. Catatan kaki yang memperbarui mereka dalam laporan tahunan terakhir. Sebuah laporan oleh analisis manajemen dan membahas hasil untuk periode interim terbaru. Salah satu elemen paling signifikan dari laporan laba rugi interim adalah pendapatan dari penjualan. Investor ingin menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan pendapatan sehingga mereka membandingkan pendapatan dari periode interim berjalan dengan pendapatan dari periode interim yang sama tahun sebelumnya. Jadi, pendapatan harus diakui dan dilaporkan pada periode diperolehnya dan tidak dapat ditangguhkan ke periode lain untuk menyajikan arus pendapatan yang lebih stabil. Pendapatan dari usaha musiman seperti dalam pertanian, produk makanan, grosir atau retail dan hiburan tidak dapat dimanipulasi untuk menghilangkan tren musiman. Bisnis yang mengalami variasi musiman bahan
bahan pendapatan mereka mendorong untuk melengkapi laporan interim mereka dengan informasi untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal interim untuk tahun saat ini dan sebelumnya. Pengungkapan tersebut mengurangi kemungkinan bahwa pengguna laporan mungkin membuat kesimpulan yang tidak beralasan tentang hasil tahunan dari laporan sementara dengan variasi musim bahan. Materi selanjutnya itu harga pokok penjualan umumnya tunggal beban terbesar pada laporan laba rugi interim. Secara umum, biaya interim pokok penjualan harus dihitung dengan menggunakan pedoman berikut. Menurut APB 28, biaya-biaya dan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan atau dialokasikan untuk produk yang dijual atau layanan yang diberikan untuk tujuan pelaporan tahunan harus diperlakukan secara sama untuk tujuan pelaporan interim. Materi selanjutnya yaitu pengecualian harga pokok penjualan. Diperkirakan tarif laba kotor dapat digunakan untuk menentukan biaya interim pokok penjualan. Likuidasi sementara persediaan LIFO dasar dibebankan ke beban pokok penjualan menggunakan perkiraan biaya penggantian intim. Metode penilaian yang lebih rendah dari biaya atau pasar memungkinkan untuk pemulihan kerugian bagi kenaikan harga pasar dalam periode interim kemudian tahun fiskal yang sama. Sistem biaya standar harus menggunakan prosedur yang sama seperti untuk pelaporan tahunan kecuali bahwa varian harga atau volume atau kapasitas varians diharapkan akan diserap oleh akhir tahun harus ditangguhkan. Laporan tujuan menyajikan informasi tambahan pendapatan, laba, aset, dan operasi luar negeri sesuai PSAK 5. Segmen usaha adalah bagian perusahaan yang menghasilkan pendapat dan menimbulkan beban kinerjanya dinilai manajemen. Segmen wajib dilaporkan jika memenuhi minimal 1 uji ambang 10% pendapatan, laba atau rugi atau aset. Setelah itu dilakukan uji komprehensif 75% total pendapatan eksternal. Segmen yang dilaporkan harus mencapai 75% dari pendapatan konsolidasi. Juga diwajibkan pengungkapan tambahan terkait produk, wilayah, dan pelanggan utama. Sementara itu, laporan interim adalah laporan untuk periode kurang dari setahun bertujuan memberikan informasi terkini kinerja perusahaan. Isinya berupa ringkasan laporan keuangan dan data perbandingan. Pendapatan diakui saat diperoleh tidak dapat diatur pola waktunya termasuk untuk usaha musiman. Perhitungan harga pokok penjualan umumnya sama dengan laporan tahunan dengan beberapa pengecualian metode perhitungan tertentu. Sekian dari materi kami dari kelompok 2. Terima kasih.